Menggelapkan harta rampasan perang dan menyembunyikan pelaku penggelap. Ghulul bisa disandingkan atau disejajarkan dengan korupsi jabatan, penyelewengan dana publik, penggelapan aset negara, menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri secara tidak sah. Ghulul adalah bentuk awal dari konsep korupsi dalam Islam, dan bahkan lebih dari itu, ia adalah bentuk pengkhianatan terhadap Allah, Rasul-Nya, dan umat. Tidak mungkin seorang nabi menggelapkan, dan barang siapa menggelapkan maka dia akan membawa apa yang dia curi pada hari kiamat. Kemudian setiap jiwa akan diberi balasan penuh terhadap apa yang telah diperbuatnya dan mereka tidak akan dianiaya. Quran Surat Ali Imran 161. Ada seorang pria yang melayani perbekalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Kirkirah. Ketika dia meninggal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia di neraka." Lalu mereka pergi untuk melihatnya dan mereka menemukan jubah yang dia gelapkan. Hadis riwayat Bukhari. Dia meninggal pada hari Khaibar. Lalu dia dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Salatlah untuk sahabat kalian." Wajah orang-orang berubah karena hal itu. Maka beliau berkata, "Sahabat kalian telah menggelapkan barang saat di jalan Allah." Lalu mereka memeriksa barang-barangnya dan menemukan manik-manik dari manik-manik orang Yahudi yang nilainya kurang dari 2 dirham. Hadis riwayat Abu Daud. Ketika hari perang Khaibar, sekelompok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan berkata, "Si Fulan adalah syahid dan si Fulan adalah syahid." Sampai mereka melewati seorang pria dan berkata, "Si Fulan adalah syahid." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidak, aku melihat dia di neraka sedang mengenakan jubah atau kain mantel yang dia curi." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Ibnu Al-Hattab, pergilah dan serukan kepada orang-orang bahwa yang masuk surga hanyalah orang-orang beriman." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang nyawanya meninggalkan tubuhnya dalam keadaan bersih dari 3 hal, maka dia akan masuk surga: sombong, hutang, dan penggelapan. Hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa menyembunyikan, menutupi, seorang penggelap koruptor, maka dia serupa dengan pelakunya. Hadis riwayat Abu Daud. Membunuh, mengkhianati, atau menzalimi pada seseorang yang memiliki perlindungan, jaminan keselamatan, zimmah, atau perjanjian ahd. Barang siapa telah memberikan jaminan keamanan kepada seseorang atas darahnya, jiwanya, lalu ia membunuhnya, maka aku, Nabi, berlepas diri dari si pembunuh itu, meskipun yang dibunuh itu adalah seorang kafir. Hadis riwayat Nasai. Barang siapa membunuh seseorang yang memiliki perjanjian kafir zimmi tanpa alasan yang dibenarkan, maka Allah mengharamkan surga atasnya, bahkan ia tidak akan mencium baunya sorga. Hadis riwayat Nasai. Ketahuilah, barang siapa menzalimi seorang emyuhat, kafir zimmi, atau mengurangi haknya, atau membebaninya di luar kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerlaannya, maka aku, Nabi Muhammad, akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Menunjukkan atau membocorkan rahasia kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus aku, Az-Zubair, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau bersabda, "Pergilah kalian ke Raudahah,
karena di sana ada seorang perempuan, penumpang unta, yang membawa sebuah surat. Ambillah surat itu darinya. Kami pun berangkat dengan kuda kami hingga kami sampai di tempat tersebut. Kami mendapati perempuan itu dan berkata, keluarkan surat itu. Dia menjawab, aku tidak membawa surat apa-apa. Kami berkata, kalau tidak kamu keluarkan, kami akan memeriksa dan menelanjangimu. Akhirnya dia mengeluarkan surat itu dari dalam kepang rambutnya. Kami membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata surat itu dari Aib bin Abi Balta'ah, yang dikirim kepada orang-orang musyrik Quraisy di Mekah. Isinya, memberitahu mereka sebagian rencana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Aib, apa ini? Aib menjawab, ya Rasulullah, jangan terburu-buru menuduhku. Aku adalah orang yang asing di kalangan Quraisy, bukan asli dari mereka. Sedangkan para muhajirin yang bersamamu memiliki kerabat di Mekah yang melindungi keluarga dan harta mereka. Aku tidak punya siapa-siapa, jadi aku ingin memiliki jasa yang bisa membuat mereka melindungi keluargaku. Demi Allah, aku tidak melakukannya karena kufur, tidak juga karena murtad, atau karena aku rela dengan kekufuran setelah aku masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sungguh, dia telah berkata jujur kepada kalian. Lalu Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, izinkan aku penggal kepala si munafik ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia veteran perang Badar, tahukah engkau, barangkali Allah memperlihatkan para pejuang Badar dan berfirman, lakukanlah apa yang kalian kehendaki, sungguh aku telah mengampuni kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Memelihara kuda dan sejenisnya dengan tujuan kesombongan atau sejenisnya, atau untuk berlomba dengannya disertai taruhan atau perjudian, demikian juga berlomba memanah dengan cara seperti itu, dan meninggalkan latihan memanah setelah mempelajarinya karena tidak berminat lagi. Padahal hal itu bisa menyebabkan musuh menguasai kaum muslimin dan meremehkan penganut Islam. Kuda kendaraan itu ada 3 jenis. Berdasarkan niat pemiliknya untuk seorang laki-laki adalah pahala, yaitu seseorang yang mengikat kudanya di jalan Allah jihad. Lalu ia membiarkannya merumput di padang rumput atau taman, maka apapun yang dimakan kuda itu di tali pengikatnya dari rerumputan menjadi pahala baginya. Jika kuda itu memutuskan talinya dan naik ke bukit atau 2 bukit, lalu meninggalkan jejak atau kotoran, maka jejak dan kotorannya itu menjadi pahala juga, bahkan jika kuda itu lewat di sungai lalu meminum airnya, sedangkan pemiliknya tidak berniat memberinya minum, tetap juga air yang diminum itu menjadi pahala baginya. Untuk seorang laki-laki adalah pelindung, yaitu orang yang memelihara kuda untuk kebutuhan hidup, seperti pekerjaan atau transportasi, karena ingin menjaga diri dari meminta-minta, dan tidak lupa akan hak Allah terhadap leher dan punggungnya, maksudnya digunakan dengan baik, tidak disia-siakan atau disalahgunakan. Maka kuda itu menjadi pelindung baginya dari kehinaan. Untuk seorang laki-laki adalah dosa, yaitu orang yang memeliharanya karena kebanggaan, pamer, dan untuk memusuhi penganut Islam, maka kuda itu menjadi dosa baginya. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa telah belajar memanah, lalu ia meninggalkannya, tidak berlatih lagi, maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Segala sesuatu yang tidak termasuk dalam zikir kepada Allah adalah permainan dan sia-sia, kecuali 4 hal. Seorang laki-laki bermain, bercanda mesra, dengan istrinya, melatih kudanya, berjalan, berlatih,
antara dua sasaran, latihan memanah atau lomba lari, dan belajar berenang. Hadis riwayat Nasai. Sumpah gamus dan sumpah dusta meskipun tidak termasuk gamus, serta terlalu sering bersumpah meskipun ia jujur. Sumpah gamus adalah sumpah yang diucapkan seseorang dengan sengaja, padahal dia tahu bahwa kenyataannya bertentangan dengan apa yang ia sumpahkan, dan ia melakukannya untuk menegakkan kebatilan atau meruntuhkan kebenaran, seperti untuk mengambil harta orang lain secara tidak sah, meskipun terhadap non-muslim. Dinamakan gamus, karena sumpah ini mencelupkan pelakunya ke dalam dosa di dunia dan ke dalam neraka pada hari kiamat. Sumpah syabirah yang mengikat, dan kata syabr serta mashbur berarti sumpah yang menjerat pelakunya dari sisi hukum, sehingga karena itu dia bisa dijatuhi hukuman penahanan. Asal kata syabr, sabar, secara bahasa adalah jeratan. Dari sini pula ucapan mereka, si fulan dibunuh secara syabr, maksudnya adalah dibunuh dalam keadaan dijerat dan dipaksa dalam eksekusi hukuman mati. Sumpah fajir durhaka, bahwa terlalu sering bersumpah, meskipun isinya benar, bisa mengarah pada kefasikan, sebagaimana juga dikatakan hal yang sama dalam konteks terlalu banyak berdebat, bersengketa, bermusuhan secara lisan. Kebiasaan terlalu sering berdebat, atau bermusuhan secara lisan, meskipun dalam hal yang benar, bisa menyebabkan seseorang terjatuh pada hal-hal yang tidak sepantasnya. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian, kenikmatan, di akhirat. Allah tidak akan berbicara kepada mereka, tidak akan memandang mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan menyucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Quran Surat Ali Imran 77. Sesungguhnya termasuk dosa besar yang paling besar adalah sumpah palsu yang menghanyutkan, menenggelamkan, dan tidaklah seseorang bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang menahan diri, lalu memasukkan padanya kebohongan seberat sayap nyamuk, kecuali akan tertanam noda hitam di dalam hatinya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa bersumpah dengan sumpah yang mengikat, dengan sengaja berdusta untuk merampas harta saudaranya yang Islam, maka hendaklah ia mempersiapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan melihat kepada mereka, tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Salah satunya adalah orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah seseorang bersumpah di dekat mimbarku dengan sumpah yang berdosa, sumpah palsu, meskipun hanya untuk mendapatkan sebatang siwak yang basah, kecuali neraka pasti baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, yakni sumpah palsu, maka sungguh Allah telah memastikan baginya neraka dan mengharamkan surga atasnya, meskipun hanya mengambil sebatang dahan siwak, pohon arak Salvadora persica. Hadis riwayat Muslim. Jauhilah oleh kalian banyak bersumpah dalam jual beli, karena hal itu memang dapat melariskan barang, tetapi kemudian akan menghapus keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Bersumpah atas nama agama selain Islam secara dusta. Termasuk dalam yamin al-ghamus,
Sumpah besar yang menenggelamkan dalam dosa adalah bersumpah dengan menyebut selain Allah yang Esa, seperti demi, nabi, Ka'bah, malaikat, langit, ayah-ayah, leluhur, kehidupan, amanah, ruh, kepala, kehidupan sultan, nikmat sultan, atau tanah makam si fulan dan lain-lain. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa bersumpah lalu menyebut dalam sumpahnya, demi Lata dan Uzza, nama berhala, maka hendaklah ia mengucapkan, La ilaha illallah, dan barang siapa berkata kepada temannya, ayo kita taruhan, maka hendaklah ia bersedekah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, dosa 416. Tidak menunaikan nazar, baik itu nazar dalam rangka ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, maupun nazar karena dorongan emosional, nazar janji sumpah lisan saat marah atau tertekan.